Perkenalkan, nama saya Rini Eka Sari, saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 Universitas Syiah Kuala, program studi ekonomi. Hari ini pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk kelas 10 IPA di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu bahagia sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini untuk mengikuti pelajaran ekonomi ya. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Pokoknya harus tetap semangat karena makin mendekati ujian. Jadi nanti biar hasil kita bisa maksimal, jadi belajarnya juga harus tetap semangat ya. Hari ini Ibu bahagia sekali karena ternyata anak-anak Ibu sudah 12 orang yang bisa hadir, artinya tinggal 2 orang yang belum bisa hadir. Kita memulai pembelajaran, mungkin Kevin bisa memimpin doa biar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bu. Belum kita melakukan kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kevin. Dengan mengawali aktivitas dengan berdoa secara tidak langsung, kita sudah meminta kepada Allah supaya semua kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada rintangan dan bermanfaat buat kita semua. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau mengecek dulu keadaan kondisi sinyalnya. Bagaimana dengan suara Ibu pada hari ini? Terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Kalau untuk gambar bagaimana? Bisa terlihat dengan jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, selama 2 jam pembelajaran ini nanti ada beberapa aturan yang anak-anak Ibu harus ikuti. Pertama, aturan yang harus kita jalani selama proses pembelajaran ini untuk suara, silakan di-mute dulu. Nanti jika ingin bertanya atau memberikan pendapatan bisa di-unmute kembali. Terus yang kedua, Ibu sudah membagikan kita dalam 3 kelompok. Jadi nanti tetap ada presentasi dan seperti biasa harus aktif, harus tanya jawab, aktif, dan nanti kita akan menyimpulkan secara bersama-sama ya. Terus aturan yang ketiga, seperti biasa, kamera tolong dihidupkan, biar nanti kita bisa, Ibu bisa memantau apakah nanti anak-anak Ibu bisa menyimak pembelajaran ini dengan baik ya. Kita mulai. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, Bu. Juliana ingat materi minggu lalu? Silakan Juliana, kita belajar tentang apa minggu lalu? Minggu lalu kita belajar apa, Juliana? Minggu lalu kita belajar tentang perilaku ekonomi, Bu. Perilaku ekonomi itu ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke, terima kasih Juliana. Nah, ada lagi yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Kevin, silakan. Yang kedua yaitu tentang arus kegiatan ekonomi, ada 3 bagian yaitu Bu. Yang pertama yaitu perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, dan perekonomian 4 sektor. Oke, baik sekali Kevin, terima kasih. Ada lagi yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Saya, Bu. Oke, Desi, belajar apa kita Desi? Perekonomian 2 sektor melibatkan konsumen dan produsen. Ekonomi 3 sektor melibatkan konsumen, produsen, dan pemerintah. Sedangkan ekonomi 4 sektor melibatkan konsumen, produsen, dan masyarakat negeri, Bu. Oke, terima kasih. Baik sekali anak-anak Ibu. Bahagia sekali anak-anak Ibu masih mengingat materi kita yang minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai konsumen, kita sudah belajar mengenai produsen, kita sudah belajar mengenai perekonomian itu ada 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Pada minggu ini nanti kita akan belajar mengenai pasar. Nanti di sana kita akan membahas mengenai permintaan, penawaran, dan segalanya ya. Oke, kenapa materi ini penting untuk anak-anak Ibu pelajari? Nah, jadi begini.
Permintaan dan penawaran itu kan sudah sering anak-anak ibu lakukan. Misalnya ketika anak-anak ibu ingin membeli baju, terus tiba-tiba tidak diizinkan oleh orang tuanya, atau orang tuanya tidak mau membelikan. Nah, jangan berkecil hati dulu, nanti anak-anak ibu bisa paham, kenapa ya ibu saya tidak membelikan saya baju, padahal saya mau sekali baju itu. Nah, nanti anak-anak ibu bisa tahu, oh mungkin karena duitnya kurang, atau oh mungkin karena memang ini belum prioritas kebutuhannya. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Jadi materi hari ini sudah sering kita lakukan pada kegiatan sehari-hari ya. Oke, jadi ini dia materi kita pada hari ini mengenai terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Oke, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Terus yang kedua, kita akan menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Nah, di sini anak-anak ibu kan sudah ibu bagi dalam 3 kelompok. Nah, nanti silakan mempresentasikan bagaimana perubahan harga itu berpengaruh terhadap suatu produksi. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Pertama, kita akan menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, kita akan menganalisis kurva permintaan dan kurva penawaran. Dan yang keempat, kita akan menyimpulkan hukum permintaan dan hukum penawaran. Jadi nanti di sini Ibu akan membuat penilaian dalam 3 bentuk. Yang pertama, nanti ada penilaian yang namanya penilaian pengetahuan. Nanti di sana ada soal esai dan soal pilihan ganda. Yang kedua ada penilaian sikap. Nah, untuk penilaian sikap berarti terjadi selama dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Dan yang terakhir itu nanti ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan itu berarti nanti ada kaitannya dengan ketika anak-anak ibu melakukan diskusi kelompok. Nah, untuk KKM yang harus kita capai pada materi ini adalah sebesar 75. Jadi kalau masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah ke pasar? Saya, Bu. Oke, si Desi ngapain aja ke pasar? Beli itu, Bu. Perlengkapan dapur, Bu. Oke, Desi ke pasar membeli perlengkapan dapur. Terus Junita pernah ke pasar? Pernah, Bu. Siapa aja yang ada di pasar, Junita? Ada pembeli, penjual. Oke, di pasar ada pembeli dan ada penjual. Terus siapa lagi yang pernah ke pasar? Safety car ke pasar? Pernah, Bu. Nah, kalau safety car pernah ke pasar, terus kenapa safety car mau membeli barang? Untuk kebutuhan, Bu. Karena memang butuh. Nah, jadi adapun memang materi hari ini berkaitan dengan itu semua ya. Jadi anak-anak ibu kan sudah pernah semua ke pasar, jadi sudah tahu ke pasar itu ngapain saja, terus mengapa kita mau membeli barang. Nah, terus siapa saja yang ada di pasar, nanti akan kita bahas di sini. Nah, silakan simak dulu video yang akan ibu tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Rini Kasari. Di sini nanti kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu mengenai terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Siapa yang pernah ke pasar? Pasti sudah tahu apa aja sih yang dilakukan orang-orang di pasar, siapa saja sih yang ada di pasar, kenapa harga buah bisa naik dan turun, kenapa seseorang mau membeli suatu barang. Nanti semua akan terjawab pada materi. Sebelum mulai, lakukan dulu aktivitas 1. Bacalah penggalan percakapan antara penjual dan pembeli di slide selanjutnya sambil mempraktekkan dengan salah seorang keluarga yang ada di rumah. Ini dia percakapan. Oke, selanjutnya lakukan aktivitas 2. Perhatikan video animasi tentang proses jual beli pada web di bawah ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran, yang merupakan 2 kata yang sering digunakan oleh para ekonom dan untuk dijadikan sebagai alasan yang baik. Pasar dapat diartikan sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran, dan pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Untuk lebih jelasnya, di sini kami akan membahas tentang contoh hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda bertanya perbandingan harga antara semangkok mie ayam, harga baju, dan harga tiket bioskop?
Apakah kalian tahu dari mana datangnya harga itu? Nah, dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga telah habis terjual, orang akan berpindah ke pedagang kedua dengan perbedaan harga dari pedagang pertama. Ternyata pedagang kedua memasang harga 8.000 dan cukup laku. Nah, coba jika tidak kehabisan bahan-bahan, pedagang yang pertama pasti dapat menambah keuntungan. Pedagang pertama menghubungi supplier untuk menambah bahan-bahan mie ayam. Karena stok sudah tersedia, maka pedagang pertama mulai berdatangan pembeli. Permintaan mie ayam di kalangan masyarakat ternyata cukup banyak, dan ini menjadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan. Grafik ini akan menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran. Dari sudut pandang pengusaha, semakin tinggi barang, maka para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Oke, setelah melakukan percakapan dan menyimak video tadi, maka dapat kita simpulkan secara lengkap bahwa permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen atau pelanggan pada berbagai kemungkinan harga selama periode tertentu dengan asumsi faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Sedangkan penawaran sendiri adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kita lihat di sini, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang? Pertama, tentu harga barang itu sendiri. Nah, misalnya nih, ketika kita mau ke pasar dan kita melihat untuk membeli teh, atau sebaliknya, ketika teh mahal, orang akan cenderung untuk membeli kopi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang adalah pendapatan. Artinya, semakin banyak pendapatan kita, tentu kita akan semakin banyak membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhan kita, lakukan pembelian secara berkala. Terus selera, kita lihat pada saat ini, sepeda merupakan salah satu barang yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama sejak adanya wabah COVID-19 ini. Karena dengan bersepeda itu bisa membantu kita untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, tanpa disadari, ternyata sekarang justru permintaan sepeda itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Itulah kenapa selera konsumen itu bisa mempengaruhi permintaan. Dan pertama adalah harga barang. Sesuai dengan hukum permintaan tadi, di video yang telah ditayangkan tadi, semakin tinggi harga suatu barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Yang kedua adalah jumlah penjual. Jumlah penjual juga sangat mempengaruhi penawaran suatu barang. Jika sebanyak yang menjual barang yang sejenis, maka nanti akan mengurangi penawaran barang tersebut. Terus yang ketiga adalah bencana alam. Bagaimana juga bencana alam itu bisa mempengaruhi penawaran suatu barang, karena nanti di sini berpengaruh kepada distribusi atau penyampaian barangnya. Dan yang keempat adalah biaya produksi. Biaya produksi ini kita asumsikan seperti bahan bakunya. Misalnya nih, harga kue itu semula 35.000. Tiba-tiba harga telur naik, harga gula naik, berarti kue itu tidak bisa lagi dijual dengan harga 35.000, mungkin akan dinaikin menjadi 40.000 atau 45.000. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan biaya produksi. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Semakin canggih teknologi dalam memproduksi suatu barang, tentu akan menghasilkan barang yang sangat banyak, sehingga akan mempengaruhi penawarannya di suatu pasar. Dan yang terakhir adalah pajak. Barang-barang yang dikenakan pajak biasanya akan mengalami sedikit pengurangan penawaran. Kita lihat mengenai kurva permintaan dan kurva penawaran. Perhatikan tabel 1, itu juga mengalami kenaikan. Karena sesuai dengan hukum permintaan, semakin murah harga suatu barang, tentu barang yang diminta akan semakin banyak. Nah, ini contohnya, semula harga 20.000, barang yang diminta itu ada 120 mangkok. Harganya turun menjadi 18.000, permintaannya menjadi 140 sampai
Ketika harganya jadi 12.000, maka permintaannya akan semakin banyak, yaitu mencapai 200 mangkok. Oke, dari tabel di atas kita akan bisa membuatnya ke dalam sebuah kurva. P, di mana titik P itu adalah price atau harga, dan Q adalah quantity. Kita lihat di sini harganya dari 12, 14, 18, 16, dan sampai 20.000, sementara permintaannya dari 120, 140, 190, 180, dan 200. Maka dihasilkan adalah kurva permintaan. Kurva permintaan itu dia dari kiri atas ke kanan bawah. Kita lanjut ke yang namanya kurva penawaran. Berbicara mengenai kurva penawaran, berarti kita menganggap diri kita itu sebagai produsen. Lihat di sini. Harga bakso itu terus mengalami penurunan dari 20.000, 18.000, 16.000, 14.000, dan 12.000. Kita lihat dengan penawarannya berbanding terbalik dengan permintaan tadi. Karena di sini kalau penawaran justru semakin mahal harganya, penawarannya akan semakin banyak. Ini contohnya pada harga 20.000, bakso yang ditawarkan itu ada 200 mangkok. Dan terakhir pada saat harganya murah mencapai 12.000, bakso yang ditawarkan itu mencapai 120 mangkok. Jadi artinya kalau harganya semakin turun, jumlah barang yang ditawarkannya juga semakin sedikit, atau dia membentuk slope positif. Makanya kurva penawaran itu bergeser dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, dari kurva tadi, maka dapat kita simpulkan mengenai hukum permintaan dan hukum penawaran. Bagaimana bunyinya? Bunyi hukum permintaan, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia yang diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sementara bunyi hukum penawaran adalah, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit juga jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Oke, cukup untuk hari ini materi kita. Terima kasih. Jangan lupa tetap di rumah, tetap belajar, dan tetap cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan pemahamannya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum nanti baru kita mulai dengan diskusi ya. Akan kembali menjelaskan. Nah ini, bacalah penggalan percakapan antara penjual dan pembeli di slide selanjutnya sambil mempraktekkannya dengan salah seorang keluarga yang ada di rumah. Oke, coba baca. Si penjual itu ada Tiara, si pembelinya nanti Desi. Coba Desi sama Tiara. Silakan baca percakapannya. Apa yang ingin Anda beli? Saya ingin membeli makanan laut di sini. Baiklah, ada ikan, kepiting, cumi-cumi, gurita, dan kerang di sini. Kalau kentang berapa ya Pak harganya? Kerang 38.000 per kilo. Wah, lagi mahal ya. Berapa harga cumi-cumi? 20.000 untuk 1 kilo. Udang. Hari ini nggak ada udang, Bu. Harganya sedikit lebih murah. Besok mungkin akan naik, Bu, karena penghabisan musim hari ini. Oh, iya Pak. Oke Pak, kalau begitu saya tambah kepiting 2 kilo ya Pak. Baik, Bu, ini cumi 1 kilo dan kepiting 2 kilo. Jadi totalnya 80.000, Bu. Oke Pak, ini uangnya. Terima kasih banyak Pak. Nah. Oke, terima kasih Tiara dan Desi yang telah mempraktekkan percakapan kita pada hari ini. Nah, berdasarkan percakapan tadi, kira-kira anak Ibu bisa paham nggak apa itu permintaan? Ibu, Ya. permintaan adalah suatu jumlah
keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Semakin tingginya jumlah permintaan akan membuat harga produk menjadi semakin mahal. Oke, baik sekali Kevin. Kasih tepuk tangan dulu buat Kevin ya, luar biasa. Oke, bagus sekali Kevin. Permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga dan jumlah tertentu. Nah, berdasarkan percakapan tadi, siapa yang bisa menyebutkan apa sih yang mempengaruhi permintaan tersebut? Harga barang itu sendiri, Bu. Oke, harga barang itu sendiri, benar. Terus? Harga barang lain. Harga barang lain, baik sekali. Terima kasih Juliana. Kasih tepuk tangan dulu buat Juliana ya. Luar biasa. Nah, selain Juliana, siapa lagi yang bisa tahu kira-kira apa sih yang mempengaruhi si ibu itu hanya membeli 1 kilo cumi dan dia membeli 2 kilo kepiting? Kenapa dia tidak beli ikan? Sila Bu, sila. Oke, Susila, coba. Kenapa Susila? Selera konsumen Bu. Oke, baik, selera. Karena memang si ibu lagi pengen makan kepiting, dia tidak pengen makan ikan, ya. Oke, ada yang menarik dari sini. Dari percakapan, bagaimana dengan kepiting, Bu? Sekarang lagi musim, jadi harganya sedikit lebih murah. Besok mungkin akan naik karena penghabisan musim. Nah, itu kan berarti si pedagang sudah memberikan gambaran kalau nanti harga kepiting akan mahal. Nah, makanya si pembeli tertarik untuk membeli kepiting karena memang harganya sekarang juga lebih murah. Oke, luar biasa anak-anak Ibu. Lanjut ke yang namanya diskusi. Apa yang harus kita diskusikan? Setelah membaca penggalan artikel di atas, peserta didik diminta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, kaitkan dengan materi pelajaran yang telah kita dapatkan pada hari ini. Terus, pertanyaan yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh produsen agar tetap bisa mempertahankan konsumen dengan banyaknya pesaing saat ini? Apakah Taiti dengan harga 5.000 per gelas harus menaikkan harga agar bisa memperoleh keuntungan yang lebih banyak? Siapa kira-kira kelompok mana yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Kelompok 1 Bu. Oke, 1, Susila, silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami yang beranggota Susilawati, Susimayati, Tri Suprapti, dan Putri Indriani. Yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai pengganti dan pelengkap, yang ketiga tingkat pendapatan atau daya beli konsumen, yang keempat kebiasaan atau selera konsumen, yang kelima jumlah penduduk, dan yang terakhir yang keenam yaitu prediksi konsumen tentang perkiraan harga pada masa mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Yang kedua, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai pengganti dan pelengkap. Yang ketiga, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang keempat, ada jumlah produsen. Terima kasih, baik sekali buat kelompok 1 hasil presentasinya luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya buat kelompok 2 silakan bacakan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri Juliana, Jessica Syafira, Rizky Paulila, dan Kevin. Saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dilakukan pedagang Taiti untuk mempertahankan konsumen dengan banyak pesaing saat ini? Untuk mempertahankan konsumen, ada beberapa hal yang kami diskusi mungkin bisa membantu. Yang pertama itu menghadirkan inovasi atau motivasi-motivasi tinggi bagi pelaku bisnis atau pedagang. Yang kedua, keluar dari zona nyaman.
Yang ketiga, mulai meningkatkan kinerja berbisnis. Yang keempat, menciptakan konsumen yang loyal atau loyalitas konsumen. Dan juga mencari berbagai mitra usaha, memberi potongan harga dan diskon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, terakhir buat kelompok 3, silahkan bacakan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minuman teh cepat saji tidak pernah ada matinya. Semakin tahun banyak bermunculan inovasi baru dengan nama merek yang berbeda-beda. Masing-masing dari mereka menawarkan beragam varian rasa yang begitu menggoda. Terlebih juga masyarakat Indonesia memiliki rasa penasaran besar dan didukung oleh daya beli yang cukup tinggi. Jadilah jenis bisnis ini memiliki pasar yang luas. Seperti yang baru-baru ini sedang tren, yaitu Thai tea. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Kelompok 1, 2, 3 sudah tampil dengan hasil yang sangat luar biasa. Boleh deh dikasih satu hadiah. Tepuk salut, silakan coba. Ayo. Tepuk salut, 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 salut. Sekali lagi, salut, salut, salut. Terima kasih. Tetap semangat ya, apalagi sudah dikasih hadiah tepuk salut, luar biasa. Sudah ada sesi presentasi, sudah ada sesi tadi teman-teman yang sudah membacakan hasil diskusinya. Berarti kita buka dengan sesi tanya jawab. Silakan. Siapa yang mau bertanya dan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan? Oke, silakan Kevin. Kevin dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Oke. Silakan Kevin. Oke Bu, bagaimana dengan usaha yang mirip dengan produksi kita? Apakah kita ada cara yang bisa dilakukan agar usaha kita tidak ditiru lagi? Oke, baik sekali Kevin. Kevin bertanya, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang mirip dengan usaha kita? Apa yang harus kita lakukan? Kira-kira siapa dari kelompok 4 yang bisa menjawab? Saya, Bu. Juliana dari kelompok 4 coba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan Juliana. Ya, sebagai wirausaha, justru dengan adanya usaha lain yang mengikuti produk kita bisa membuat produk kita lebih terkenal. Karena dengan begitu, berarti pengusaha pesaing sudah membantu kita untuk mempromosikan produk kita. Jadi, tidak usah khawatir dengan pesaing yang membuat produk sama dengan kita. Justru, kita harus bisa membuat inovasi sehingga produk kita tetap memiliki keunggulan meskipun banyak pesaing. Oke, baik sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Luar biasa ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, jadi dapat kita simpulkan ternyata dengan adanya pesaing, justru mereka membantu kita dalam mempromosikan usaha kita. Jadi usaha kita itu makin terkenal jika ada pesaing. Nah, terus bagaimana kita mampu bertahan? Nah, di situ kita perlu membuat inovasi-inovasi agar kita bisa bertahan dengan usaha yang telah kita buat. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Dari kelompok 3 ingin bertanya untuk kelompok 2, Bu. Oke, silakan Desi dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah yang harus dilakukan pengusaha Thai tea jika dengan membuka cabang baru di tempat lain justru malah menimbulkan kerugian karena kekurangan pembeli? Pengusaha Thai tea itu membuka cabang baru dan pembelinya kurang, maka pengusaha Thai tea itu harus membuka diskon, Bu. Selain melihat kembali selera konsumen, kita harus mampu menyesuaikan harga produk kita. Jika memang kita membuka cabang di wilayah yang rata-rata ekonominya menengah ke bawah, mungkin kita bisa menurunkan harga Thai tea kita dengan cara memperkecil kemasannya, sehingga konsumen di wilayah tersebut masih mampu untuk membeli minuman kita. Karena selain selera konsumen, harga barang juga termasuk ke dalam faktor yang menentukan permintaan Thai tea tersebut. Oke, baik sekali. Sudah dibantu lagi oleh Sila. Selain memberikan diskon, kita harus memperhatikan juga
apakah kita membuka cabang baru di tempat yang rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Jadi dicocokin juga harganya ya. Jadi jangan ketika kita membuka usaha, kita bertahan dengan harga yang sama. Belum tentu konsumen kita bisa atau tidak membelinya dengan harga tersebut. Terima kasih, luar biasa sekali hasil diskusi kita hari ini. Sudah ada tadi sesi presentasi, sudah ada sesi yang menjelaskan hasil presentasinya, terus juga sudah ada sesi yang bertanya dan yang menjawab. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Ibu bahagia sekali, Ibu senang sekali anak-anak Ibu memiliki semangat yang luar biasa untuk belajarnya. Sebelum mengakhiri, seperti biasa, Ibu akan menampilkan kembali web daring pembelajaran kita. Jadi nanti, oke. Nah, kalau sudah melihat ini, anak-anak Ibu pasti sudah senyum-senyum sendiri. Berarti bakalan ada tagihan-tagihan yang harus dikerjakan. Buka yang kelasnya, kan kelas 10 MIPA ya. Nah, ini sudah Ibu buka. Nah, jadi nanti silakan anak-anak Ibu klik di bagian permintaan dan penawaran. Oke? Nah, di sana nanti sudah ada yang namanya bahan ajar. Bahan ajar ini adalah materi yang tadi kita pelajari, Ibu upload di sini. Jadi anak-anak Ibu bisa membaca kembali dan mengulang kembali ya. Terus, nah jangan lupa ini ada forum diskusi. Forum diskusi silakan anak-anak Ibu klik. Nanti di forum diskusi tersebut setelah diklik, anak-anak Ibu tinggal menanggapi semua topik diskusi yang ada di dalam. Nah ini ya, sudah ada topik, itu sudah ada yang mulai menanggapi, jadi silakan ditambah lagi nanti. Itu untuk Ibu nilai keaktifannya ya. Selain forum diskusi, anak-anak Ibu nanti ada yang namanya lembar kerja peserta didik. Nah, di lembar kerja peserta didik, silakan anak-anak Ibu isi semua pertanyaan yang ada di sana. Itu ada tugas individu, ada juga dengan tugas kelompok. Jadi silakan anak Ibu isi sesuai instruksinya. Dan yang terakhir ada yang namanya soal evaluasi. Soal evaluasi, nah ini nanti di sini Ibu akan menilai pemahaman anak-anak Ibu tentang materi hari ini. Soalnya ada pilihan ganda dan esai, ada waktu, silakan diisi. Untuk pilihan ganda nanti di dalamnya sudah langsung ada jawaban, jadi sudah ketahuan benar berapa dan salah berapa. Untuk esai nanti Ibu akan cek secara manual. Dan jangan lupa terakhir ada di bagian refleksi. Refleksi ini ngapain Bu? Nah, refleksi ini anak-anak Ibu silahkan jawab nanti sejujur-jujurnya. Nah, ini nanti ada pertanyaan. Materi apa yang didapatkan pada hari ini? Terus materi apa yang dipahami? Terus materi apa yang belum anak-anak Ibu pahami dan bagaimana caranya atau apa yang anak-anak Ibu lakukan untuk menambah pengetahuan tentang materi hari ini. Dan terakhir nanti anak-anak Ibu jangan lupa ada yang namanya angket. Nah, di sini gunanya untuk menilai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di sini yang dinilai adalah cara Ibu mengajar dan media yang Ibu gunakan. Jadi nanti gunanya itu biar kedepannya bisa sama-sama diperbaiki. Nanti, baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin kita bersama-sama untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa bisa menyimpulkan materi hari ini? Satu, permintaan adalah sejumlah barang yang diminta pada harga dan kondisi tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada harga dan kondisi tertentu. Baik Tri, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tri yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Siapa lagi yang mau menyimpulkan materi hari ini? Silakan. Oke, yang kedua, hukum permintaan bersifat negatif, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang akan diminta dan sebaliknya. Baik, sangat baik sekali Juliana. Silakan kasih tepuk tangan dulu. Juliana sudah bisa menyimpulkan materi hari ini, luar biasa. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Hah? Yang yaitu hukum penawaran bersifat positif. Artinya semakin tinggi harga suatu barang, maka harga barang yang ditawarkan akan semakin banyak dan sebaliknya. Oke, baik sekali Kevin. Kasih tepuk tangan dulu buat Kevin, luar biasa. Kesimpulannya sudah sangat tepat. Jadi baiklah, Ibu simpulkan aja secara bersama-sama. Ibu kembali menyimpulkan. Pertama, permintaan adalah sejumlah barang yang diminta pada jumlah dan harga barang tertentu, sedangkan penawaran jumlah barang yang ditawarkan pada harga dan jumlah barang tertentu. Yang kedua,
hukum permintaan itu dia bersifat negatif. Artinya, ketika harga barang semakin tinggi, maka barang yang akan diminta akan semakin sedikit. Sedangkan hukum penawaran itu bersifat positif, yaitu ketika harga barang semakin tinggi, maka barang yang akan ditawarkan juga akan semakin banyak. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu ada beberapa macam. Salah satunya itu ada harga barang itu sendiri, ada harga barang lain, ada pendapatan, ada selera konsumen. Sementara untuk penawaran itu sendiri, lagi ada teknologi yang digunakan, ada harga bahan baku, ada bencana alam dan lain sebagainya. Luar biasa anak-anak ibu buat hari ini. Oke, jangan lupa pesan ibu, tetap di rumah, tetap sehat dan tetap cerdas. Mungkin untuk mengakhiri pembelajaran ini bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Kang Juliana. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kelas meeting kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Juliana telah memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Ingat selalu pesan ibu, tetap di rumah, tetap sehat dan tetap cerdas. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.